رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan curahan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa menikmati indahnya hidangan Ramadan. Maka ini adalah sebuah karunia yang begitu besar, yang mungkin sudah tidak didapatkan lagi oleh orang-orang selain kita, karena mereka telah lebih dahulu meninggalkan kehidupan dunia ini, baik itu dari saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, sanak kerabat kita, dan ataupun yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita hari ini sudah memasuki malam keberapa ya? 13 apa 14? Masya Allah, 14. Hafal betul ya tanggalnya. Ini mau pada pulang kampung atau gimana ini? Tidak Ustadz, saya menghitung betul karena ingin memaksimalkan Ramadan yang tersisa. Ini baru luar biasa. Berarti nggak pulang kampung nih santri-santri kita ya, sampai Lebaran di Al-Islam. Wah, kayaknya nggak ada yang setuju ini. Atau mau dimajukan biar cepat liburannya? Oh, pada setuju. Kalau yang kedua ini harus berdasarkan persetujuan ketua yayasan kita, Al-Mukarram Bapak Haji Giono ya. Nah, nanti bisa di lobby lah. Mudah-mudahan tidak dikabulkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi betapa cepatnya kita sudah memasuki malam yang ke-14. Artinya kita pun nanti tidak terasa tiba-tiba sudah berada di penghujung Ramadan. Karena begitulah, Ramadan adalah hari-hari yang terbatas. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita suasananya ketika berada di awal-awal Ramadan itu sangat berbeda ketika kita sudah memasuki pertengahan ataupun bahkan penghujung Ramadan ya. Nah, untuk menjaga semangat kita, kualitas ibadah kita, kontinuitas amal-amal kita di bulan Ramadan ini, kita patut kembali sadar diri, saling motivasi, saling menyemangati agar supaya semangat kita tidak turun. Sadar, woi sadar, bangun, woi bangun, karena tidurmu terlalu miring, guys. Nah, istilahnya hari ini ya. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, untuk bisa menikmati indahnya ibadah Ramadan, itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, masih memberikan kesempatan kepada kita agar supaya kita bisa menambah amal-amal kita, agar supaya kita bisa memperberat amal timbangan kita, agar supaya bisa menghapus banyaknya dosa yang kita miliki.
sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk mari kita menyadari diri akan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu kembali di tahun depan. Apakah kemudian kita akan mengabaikan dan mengacuhkan kasih sayang Allah yang begitu besar ini? Apakah kemudian kita akan mengabaikan rahmat Allah yang begitu besar ini? Maka sadarlah wahai manusia, dan jadilah para pemburu kebaikan. Bukan pemburu hantu ya, apalagi pemburu jin. Biarlah itu tugasnya Ustadz Sayyid dan Pak Ketua DKM. Ya. Jadilah para pemburu kebaikan. Mengingat kalimat pemburu, saya teringat dengan sosok seorang sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita mengenal Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah sosok yang pemberani, perawakannya tinggi besar, sosok yang disegani dan ditakuti oleh lawan maupun kawan. Salah satu keistimewaan beliau, terutama sebelum masuk Islam, adalah kehebatannya, kemampuannya dalam berburu. Qada waqtahu fi rukubil khail wa mutaradatil usud. Senantiasa waktunya habis di atas kuda, karena beliau ahli berkuda, piawai berkuda, dan senantiasa mengintai hewan buruannya. Dan para ahli sejarah menyebutkan seringnya Hamzah bin Abdul Muttalib berburu juga tanpa senjata. Hadirin tahu apa yang diburu? Yang diburu gak cuman rusa, yang diburu gak cuman kijang, tetapi al-usud, al-asad, singa. Ya. Yang diburu adalah singa atau macan. Dan itu pun seringnya tanpa senjata. Berburu dengan senjata, berburu dengan panah, berburu dengan tombak, itu mah biasa. Tetapi berburu tanpa senjata, berburu dengan tangan kosong, berburu dengan tidak pakai alat sama sekali, itu baru luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh sosok Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka tak heran seringnya orang-orang Mekah ketika Hamzah pulang dari berburu itu, yang dipanggil apa? Singa. Oh, singa itu. Yang katanya kulitnya itu dijual. Ya. Sehingga Hamzah ini dikenal dengan Sayyadul Usud, sang pemburu singa. Maka tak heran Rasulullah SAW pun kemudian memberikan julukan dengan Asadullah wa Asadu Rasulullah, sang singanya Allah dan sang singanya Rasulullah. Karena keberaniannya dalam baik sebelum masuk Islam ataupun sesudah masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana keberanian Hamzah bin Abdul Muttalib ketika Umar bin Khattab datang, ya, hendak masuk Islam waktu itu, sengaja datang ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya. Ketika semua para sahabat panik, khawatir, cemas, Umar telah datang, Umar telah datang. Mau apa Umar gitu kan? Maka kemudian Hamzah lah yang berani menghadapinya tanpa gentar. Siapa yang datang? Umar. Biar saya yang hadapi. Meskipun kemudian dihadang oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah sendiri yang kemudian menghadapi sosok Umar ini. Lihat bagaimana keberanian Hamzah ketika di perang Uhud. Beliau begitu hebatnya, begitu semangatnya berjuang, begitu heroiknya berperang, memburu musuh-musuhnya. Ya. Sehingga siapapun yang berhadapan dengan Hamzah bisa dipastikan tumbang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Hamzah pada saat itu. Dan orang-orang pada takut dengan Hamzah. Kecuali dengan cara yang licik dan picik yang kemudian dilakukan oleh seorang sosok yang bernama Wahsy.
yang menyerang Hamzah secara tidak gentle, menombaknya dari arah yang tidak diketahui oleh Hamzah, sehingga disitulah Hamzah gugur sebagai syuhada, sebagai sayyidus syuhada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya tidak akan panjang lebar membicarakan biografi sosok Hamzah bin Abdul Muttalib, dan saya pun tidak menganjurkan hadirin supaya pintar berburu layaknya Hamzah berburu singa. Apalagi kita tinggal di kota Bekasi yang jauh dari tempat berburu. Kita mau berburu di mana? Ya. Bekasi itu katanya singkatan, Pak Bu. Be-nya itu betapa, K-nya itu kasihan, Si-nya itu siapa saja yang tinggal di kota tersebut. Mana orang Bekasi? Hidup Bekasi. Saya bukan orang Bekasi, alhamdulillah, saya orang Bandung, tapi tinggal di Bekasi. Kasihan juga saya ya. Ya, itu hanya orang-orang yang mungkin tidak suka kepada Bekasi. Bekasi itu kan sebenarnya enak, nyaman, asik ya, menyenangkan bagi orang-orang yang sabar katanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, jadi kita tidak mesti seperti Hamzah pandai berburu binatang. Tahu dirilah kita, jauh levelnya dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Apalagi buruan kita mungkin paling seekor tikus, ya kan? Kecoa, ya kan? Cecak, itu pun masih pada takut-takut juga. Siapa yang di sini masih takut sama tikus, kecoa? Cung, angkat tangan. Udah, jangan saling tengok kanan, tengok kiri. Sama-sama takut juga, ya. Udah gitu, tikusnya mah kecil tapi pentungannya gede banget. Ya. Dipentung sampai mati, habis itu diarak ke jalanan, dibuang ke jalan raya. Ya, ketika dinasihati akhi, jangan begitulah. Kubur dengan baik-baik, Anda tidak sesuai dengan adab Islam. Ya, dibuang ke jalanan. Apa jawabannya? Biarin saja Ustadz. Biar menjadi pelajaran bagi tikus-tikus yang lainnya. Supaya dia tahu diri. Kalau melakukan hal yang sama, akibatnya juga akan seperti itu. Ya, emang tikus berdasi yang sukanya korupsi, baru itu mungkin bisa sadar diri, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi marilah kita berburu kebaikan. Ya. Berburu kebaikan terutama di bulan yang penuh berkah ini. Ada banyak pintu-pintu kebaikan yang justru Allah sangat buka lebar di bulan yang penuh berkah ini. Tidak hanya berburu takjil ketika berbuka, tidak hanya berburu diskon besar-besaran di akhir-akhir Ramadan, tetapi bagaimana peluang-peluang kebaikan itu juga harus kita buru. Ya. Apa saja yang kita buru? Banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Bisa pintu puasanya itu sendiri. Bagaimana supaya betul-betul kita kawal, kita jaga puasa kita, jangan sampai ternodai, terkotori oleh hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, atau yang mengurangi pahala puasa itu sendiri. Kemudian bisa juga kita maksimalkan mungkin pintu sedekahnya. Kita tingkatkan sedekahnya. Ada banyak program di Al-Islam ini. Ada program iftar, buka puasa, sahur yang masih kekurangan kata menurut panitia, ya. Ada pintu santunan, duafa bersama Difuan. Dan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Ustaz, saya tidak bisa memaksimalkan sedekah saya. Bisa dengan pintu yang lain. Salat kita tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Kurang 11 rakaat, tambah lagi di malam harinya, ya. Yang penting kalau sudah witir tidak perlu witir lagi. Ada pintu doa, bisa kita maksimalkan doa-doa kita. Jangan kita lalai ataupun kita sia-siakan kesempatan yang begitu banyak ini. Kita panjatkan doa-doa kita sebanyak mungkin, sesering mungkin, sekhusyuk mungkin, seikhlas mungkin. Ya. Karena kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan yang mulia ini? Ada pintu taubat. Jangan sampai kita juga abaikan, jangan sampai apalagi kita lupakan. Kapan lagi kita akan mendapatkan ataupun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kesempatan ini terbuka lebar di bulan Ramadan. Dan kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Ada pintu qiraatul Quran.
Kita lipat gandakan pahala, lipat qiraatul Quran kita, ada pintu qiyamul lail dan lain sebagainya. Banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita maksimalkan. Intinya mari kita memaksimalkan, sadar diri bahwa banyak kebaikan yang Allah hadirkan pada kesempatan ini dan jangan sampai kita abaikan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tidak mampu memaksimalkan semua pintu-pintu kebaikan itu, minimal paling tidak kita bisa memaksimalkan 1 atau 2 pintu kebaikan. Sudah maksimalkan di situ. Kalau memang tidak semuanya bisa kita maksimalkan, atau minimal tidak bisa juga, setidaknya Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan untuk menjaga itu, jangan sampai suasana Ramadan di penghujung Ramadan itu lebih buruk daripada suasana Ramadan kita di awal-awal Ramadan. Sebagaimana pesan Imam Ibnu Zawji, fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal fala'allaka tuhsinul wada. Jika memang kalian tidak mampu memaksimalkan Ramadan di awal-awal Ramadan, tidak mampu menyambut Ramadan dengan maksimal di awal-awal Ramadan, setidaknya kalian bisa memaksimalkannya di penghujung Ramadan, ketika kalian sedang ataupun mau berpisah dengan Ramadan itu sendiri. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah berada di penghujungnya. Wa khairu amali khawatimahu, dan jadikanlah umur terbaikku berada di penutupannya. Wa khairu ayyami yauma alqaq, dan jadikanlah hari terbaikku adalah hari ketika aku bertemu denganmu ya Allah. Allahumma khtim lana Ramadan bil ghufran wal idki minan niran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, kesungguhan, ya, dan terus meningkatkan kebaikan demi kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.